Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Antonia Clarasea, SPD, Guru SD Katolik Wololelea, Angkatan 11. Saya akan memaparkan modul 1.1 demonstrasi kontekstual sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanyalah menuntun, hanya dapat memperbaiki perilaku sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang masih relevan sampai saat ini, yaitu 1. Pendidik sebagai tuntunan. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dasar dan lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, guru diibaratkan seperti petani, yaitu memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu tanaman, serta memberinya perawatan. Yang keempat, prinsip tabula rasa. Anak itu ketika dilahirkan tanpa isi atau kosong. Pengetahuan yang dimiliki itu berdasarkan pengalaman atau persepsi indrawi. Yang kelima, budi pekerti, yaitu keselarasan antara rasa, karsa, dan karya. Yang keenam, berhamba pada murid. Sebagai seorang pendidik, harus melayani anak dengan penuh hati dan dengan rasa cinta yang tulus. Sebagai seorang pendidik, masih ingatkah kita dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu peran guru sebagai seorang pendidik? Ing ngarso sung tulodo, ing madia mangunkarso, tutwuri hayandani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Maksud dari semboyan ini, guru harus bisa memberi contoh atau tuntunan yang baik kepada peserta didik, mampu memberi semangat dan kemauan untuk anak terus belajar, dan mampu memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Dengan memahami dan menerapkan 3 semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara 1. Memberikan kemerdekaan untuk belajar, 2. Berpikir kreatif dan inovatif, 3. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Agar dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, di sekolah saya menerapkan 1. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi.
Dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang sesuai, menerapkan permainan yang dapat membangkitkan minat dan semangat peserta didik. Yang kedua, kegiatan peningkatan literasi dengan penerapan metode Reading Camp, yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan membaca. Yang keempat, memanfaatkan alam sekitar dan bahan alam untuk melatih kreativitas peserta didik. Yang kelima, melaksanakan Jumat bersih. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, terdapat tantangan di antaranya. 1. Guru belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Siswa cenderung malas belajar dan suka bermain di kelas, mudah bosan dan sulit konsentrasi. 3. Kurangnya motivasi dari orang tua terhadap pendidikan. Kita perlu mencari solusinya. Solusi yang pertama, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahamannya tentang pentingnya pendidikan yang berpihak pada anak. Solusi yang kedua, mencoba berbagai metode pembelajaran, memahami karakteristik anak, membuat ice breaking, dan menyisipkan permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga,